Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Ika. Kami dari kelompok penyelenggaraan Taman Penitipan Anak yang beranggotakan Melia Fedianti, Januindi Hanti Isnandar, Agatha Puspita Febianti, Aulia Lisyufah Riudani, Syafrianti Salsabila, Septivolina, Velina Ekawati, dan Kiki Kurniadewi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu pendirian Taman Penitipan Anak. Yang pertama, pendiri. Taman Penitipan Anak atau yang biasa kita sebut TPA dapat didirikan oleh 1. Pemerintah kabupaten atau kota. 2. Pemerintah desa. Yang ketiga, orang perseorangan. Orang perseorangan ini merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kelompok orang. Kelompok orang ini adalah kesepakatan antara 2 orang atau lebih. Kelompok orang ini wajib mencantumkan kesepakatan secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan. Yang kelima, badan hukum. Badan hukum ini adalah badan hukum yang bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian di bidang hukum. Untuk satuan pendidikan non-formal dalam bentuk pusat kegiatan belajar, masyarakat, majelis taklim, atau satuan pendidikan non-formal sejenis dapat menyelenggarakan satuan PAUD dalam bentuk Taman Penitipan Anak sebagai program pendidikan non-formal dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan program dengan memenuhi ketentuan pendirian Taman Penitipan Anak. Yang selanjutnya yaitu syarat pendirian. Persyaratan pendirian TPA terdiri atas persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Kedua persyaratan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Yang pertama, persyaratan administratif. Itu ada fotokopi identitas pendiri. Yang kedua, surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah, dan susunan pengurus dan rincian tugas. Selanjutnya yaitu persyaratan teknis TPA terdiri atas A. Hasil penilaian kelayakan meliputi poin pertama, dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TPA yang sah atas nama pendiri. Poin kedua, dalam hal pendiri adalah badan hukum yang wajib melampirkan fotokopi akta notaris atau surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari Kementerian Bidang Hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk. Poin ketiga yaitu data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TPA paling sedikit untuk 1 tahun pembelajaran.
Untuk persyaratan teknis, kemudian untuk persyaratan teknis pendirian dokumen TPA, rencana pencapaian yang standar B penyelenggaraan itu dokumen TPA rencana pencapaian itu paling lama 5 tahun penyelenggaraan TPA yang sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik yang sesuai Indonesia dengan peraturan nomor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 137 Republik tahun Indonesia 2014 nomor tentang standar nasional pendidikan 137 anak usia tahun dini. 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini. Yang selanjutnya yaitu tata cara pendirian. Tata cara pendirian TPA ini terdapat mekanisme pendirian. Yang pertama, pendiri TPA mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan melampirkan persyaratan pendirian TPA yang telah dijelaskan tadi, persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Yang kedua yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditunjuk itu menelaah permohonan pendirian TPA berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Data mengenai perimbangan antara jumlah TK atau TKLB, KB, TPA, dan atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut. B. Data mengenai perkiraan jarak TPA yang akan didirikan di antara TK atau TKLB, KB, TPA, dan atau SPS terdekat. Yang C. Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TPA yang akan didirikan per usia yang dilayani. Yang D. Ketentuan penyelenggaraan TPA ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian mekanisme yang ketiga itu berdasarkan hasil telaah tadi, telaah yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, itu memberikan yang pertama, memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian TPA. Atau yang kedua itu memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD atas permohonan izin pendirian TPA. Kemudian mekanisme pendirian TPA yang keempat, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala SKPD itu menerbitkan keputusan izin pendirian TPA paling lama 60 hari sejak permohonan diterima Kepala Dinas. Kemudian yang selanjutnya itu masa izin berlaku. Jadi izin pendirian TPA itu berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala SKPD. Nah, jika dilakukan penutupan TPA, itu dilakukan apabila yang pertama, TPA sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD. Yang kedua, TPA tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Nah, untuk rujukan pendirian, itu persyaratan dan tata cara pendirian TPA merujuk pada petunjuk teknis pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Selanjutnya adalah jenis-jenis layanan dari Taman Penitipan Anak atau TPA. Taman Penitipan Anak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan dengan waktu layanannya serta berdasarkan tempat pelaksanaannya. TPA berdasarkan waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sehari penuh atau full day, yang kedua setengah hari atau half day, yang ketiga adalah temporer. Yang pertama ada sehari penuh. Sehari penuh ini diselenggarakan selama 1 hari penuh dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 5 sore yang disesuaikan dengan kondisi daerah atau lingkungan dari TPA-nya tersebut. TPA ini melayani peserta didik atau anak yang dititipkan, baik dititipkan secara sewaktu-waktu ataupun yang telah dititipkan secara rutin atau setiap harinya. Yang kedua adalah setengah hari atau half day. TPA ini diselenggarakan selama setengah hari, dimulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12 siang, ataupun bisa juga mulai pukul 12 siang sampai pukul 5 sore. TPA ini melayani peserta didik atau anak yang dititipkan yang telah menyelesaikan pembelajaran pada hari itu di kelompok bermain atau di taman kanak, serta peserta didiknya pun yang akan mengikuti program TPQ pada siang harinya. Yang ketiga adalah TPA temporer. TPA ini diselenggarakan hanya pada waktu-waktu tertentu saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk penyelenggaraannya, TPA temporer ini bisa menginduk pada lembaga yang telah memiliki izin operasionalnya. Contoh dari TPA temporer ini seperti pada situasi tertentu seperti bencana alam akan adanya TPA ini. Selain itu, contohnya adalah pada musim melaut, di daerah nelayan akan dibuka TPA, ataupun pada musim panen di pertanian ataupun perkebunan bakalan dibukakan Selanjutnya, TPA berdasarkan dengan tempat pelaksanaannya. Untuk TPA ini dibagi menjadi 9. Yang pertama TPA di perumahan, yang kedua TPA pasar, yang ketiga TPA di pusat pertokoan, yang keempat TPA di rumah sakit, yang kelima TPA di perkebunan, yang keenam TPA perkantoran, yang ketujuh TPA di pantai, yang ke-8 adalah TPA di pabrik, yang ke-9 adalah TPA di mall. Yang pertama adalah TPA perumahan. TPA perumahan ini diselenggarakan di komplek perumahan untuk melayani anak-anak di sekitar perumahan yang ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya. Yang kedua, TPA pasar. TPA pasar ini diselenggarakan untuk peserta didik dari para pekerja pasar atau orang tuanya yang telah bekerja di pasar. Yang foto di bawah itu adalah foto TPA pasar yang berada di Pasar Kiwangan. Yang nomor 3 adalah TPA pusat pertokoan. TPA pusat pertokoan ini diselenggarakan di pusat pertokoan yang memiliki tujuan untuk melayani peserta didik yang orang tuanya bekerja di pusat pertokoan tersebut. Tetapi TPA ini tidak menutup kemungkinan untuk melayani peserta didik dari luar
pegawai kantor pertokoan. Yang keempat adalah TPA rumah sakit. Layanan TPA rumah sakit ini diselenggarakan selain untuk karyawan rumah sakit, juga bisa melayani masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit. Pada gambar di samping merupakan contoh dari TPA rumah sakit di Surabaya yang bernama Rumah Sakit PCH. Yang nomor 5 adalah TPA perkebunan. TPA perkebunan ini adalah layanan yang diselenggarakan di daerah perkebunan. Layanan ini memiliki tujuan untuk melayani anak atau peserta didik dari pekerja perkebunan selama mereka ditinggal bekerja oleh orang tuanya. Contoh di samping adalah gambar dari TPA perkebunan di kebun sawit. Yang selanjutnya, yang nomor 6 adalah TPA perkantoran. Layanan TPA yang diselenggarakan di pusat perkantoran dengan memiliki tujuan untuk melayani peserta didik yang orang tuanya bekerja di kantor. Seperti contoh di samping. Selanjutnya yang ketujuh adalah TPA pantai. TPA pantai bertujuan untuk mengasuh peserta didik atau anak yang dititipkan dari para nelayan atau pekerja pantai dan tidak menutup kemungkinan untuk TPA pantai melayani anak-anak di sekitar daerah pantai. Yang selanjutnya adalah TPA pabrik. TPA pabrik adalah penyelenggaraan layanan TPA yang berada di lingkungan pabrik yang memiliki tujuan untuk melayani anak dari para pekerja pabrik, namun tidak menutup kemungkinan untuk melayani anak-anak di sekitar daerah pabrik. Layanan TPA pabrik dapat disesuaikan dengan jam-jam kerja pegawai pabrik yang berdasarkan jadwal waktu kerja pegawai pabrik tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah TPA Mall. TPA Mall diselenggarakan di mall atau di pusat perbelanjaan. Tujuan utama diselenggaranya TPA Mall adalah untuk melayani pengunjung mall yang membutuhkan layanan TPA pada saat mereka melakukan aktivitas di mall tersebut. Layanan TPA Mall dapat bersifat temporer untuk para pengunjung atau pengguna jasa mall, dapat pula bersifat tetap untuk memberi layanan bagi anak-anak pegawai di mall. Yang selanjutnya yaitu prinsip penyelenggaraan taman penitipan anak. Pengalaman peserta didik di dalam keluarga dan di dalam lembaga pendidikan anak usia dini berpengaruh besar terhadap positif atau tidaknya peserta didik ketika belajar. Nah, dalam layanan taman penitipan anak yang berkualitas memiliki 4 prinsip yang khas meliputi tempa, asah, asih, dan asuh. Yang pertama yaitu tempa. Yang dimaksud dengan tempa adalah untuk mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga yang teratur dan terukur, serta aktivitas jasmani sehingga peserta didik memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan, dan disiplin tinggi. Yang kedua yaitu asah. Asah berarti memberi dukungan kepada peserta didik untuk dapat belajar melalui bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya. Misalnya, dengan kegiatan bermain yang bermakna, menarik, dan merangsang imajinasi. Selain itu juga bisa dengan kegiatan bermain yang dapat merangsang kreativitas peserta didik untuk melakukan mengeksplorasi, memanipulasi, dan menemukan inovasi sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Ketiga yaitu asih. Pada dasarnya, merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan peserta didik untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya. Misalnya, perlakuan kasar, penganiayaan fisik maupun mental, dan eksploitasi.
Dan yang terakhir yaitu asuh, melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri peserta didik dalam hal integritas iman dan takwa, patriotisme, nasionalisme dan kepeloporan, rasa tanggung jawab, jiwa kesatria dan sportivitas, jiwa kebersamaan, demokratis dan tahan uji, jiwa tanggap atau penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, daya kritis dan idealisme, optimis dan keberanian mengambil resiko, dan yang terakhir yaitu jiwa kewirausahaan, kreatif dan profesional. Komponen penyelenggaraan. Yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kondisi daerah satuan PAUD dan kebutuhan peserta didik. Jadi, proses penyelenggaraan pendidikan dalam lingkup PAUD itu menggunakan kurikulum sebagai tolak ukur atau titik acuan. Yang selanjutnya, dokumen KTSP. Dokumen KTSP terdiri dari dua, yaitu dokumen 1 dan 2. Dokumen 1 sekurang-kurangnya terdiri dari visi, misi, tujuan, muatan pembelajaran, alokasi waktu, dan kalender pendidikan. Visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan. Misi merupakan upaya atau usaha dalam mewujudkan visi. Tujuan merupakan rumusan yang dicapai dalam waktu tertentu. Bedanya visi dan tujuan ialah, kalau visi merupakan pencapaian dalam jangka waktu panjang, kalau tujuan merupakan pencapaian dalam waktu pendek. Kemudian muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran berisi kumpulan materi yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar peserta didik. Selanjutnya, alokasi waktu. Alokasi waktu merupakan jumlah jam kegiatan yang dilaksanakan tiap hari dan minggu dalam tatap muka. Yang terakhir, kalender pendidikan. Kalender pendidikan ialah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, pembelajaran efektif, dan hari libur. Kemudian dokumen 2, berisi perencanaan program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Yang pertama, program semester. Perencanaan program semester berisi daftar tema 1 semester termasuk alokasi waktu setiap tema dengan menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Perencanaan program mingguan merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Yang ketiga, pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. RPPH adalah unit perencanaan terkecil yang dibuat untuk digunakan dan memandu kegiatan dalam 1 hari. Prosedur dan mekanisme penyusunan KTSP. Prosedur dan mekanisme penyusunan KTSP PAUD adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis konteks. Satuan PAUD membentuk tim pengembang kurikulum satuan PAUD. Tim pengembang tersebut melakukan analisis konteks dengan mempelajari berbagai dokumen perundangan, kondisi, peluang, dan tantangan yang terkait dengan peserta didik, guru, sarana, prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan. Selanjutnya, penyusunan dokumen KTSP PAUD. Tim pengembang kurikulum satuan PAUD menyusun draft kurikulum dengan mempelajari hasil analisis konteks. Kemudian pembahasan draft kurikulum oleh semua tim pengembang untuk menelaah kembali kesesuaian kurikulum dengan perundangan dan tujuan lembaga. Selanjutnya, tim pengembang melakukan review dengan memperhatikan masukan dan perbaikan-perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan, Satuan PAUD menetapkan KTSP PAUD. Setelah KTSP PAUD ditetapkan, kemudian dilakukan sosialisasi KTSP kepada seluruh guru, tenaga kependidikan, komite satuan PAUD atau komite orang tua. Selanjutnya, pengesahan KTSP PAUD. Produk KTSP PAUD hendaknya disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang diharapkan dapat menyetujui hasil pengembangan KTSP PAUD dan diminta membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda bukti pengesahan, di antaranya
1. Ketua penyelenggara atau ketua bidang pendidikan yayasan atau satuan pendidikan. 2. Pengelola, yaitu kepala satuan PAUD, baik pada satuan PAUD terpadu maupun pada satuan PAUD tersendiri. 3. Disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Pihak yang terlibat dalam penyusunan KTSP antara lain, yang pertama ialah guru, selanjutnya kepala atau pengelola lembaga PAUD, pemangku kepentingan yang relevan misalnya Dinas Pendidikan setempat, selanjutnya tim pengembang kurikulum lembaga PAUD. Dalam pengembangannya dapat mengikutsertakan komite sekolah, narasumber, dan pihak lain yang terkait. Komponen penyelenggaraan yang kedua ialah pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dengan peserta didik melalui kegiatan bermain pada lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Pembelajaran anak usia dini berpusat pada peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik yang mencakup rangkaian proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan menggunakan seluruh indera serta berbagai sumber dan media pembelajaran. Prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang pertama yaitu belajar melalui bermain. Peserta didik di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada peserta didik. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Guru harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia peserta didik. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Guru harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau menstimulasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, termasuk peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus. Yang keempat, berpusat pada anak. Guru harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar anak, memotivasi, memberikan minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran juga harus aktif. Guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong peserta didik untuk aktif mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalami sendiri. Yang terakhir yaitu didukung oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi peserta didik. Penataan ruang diatur agar peserta didik dapat berinteraksi dengan guru, pengasuh, dan peserta didik yang lain. Beberapa metode pembelajaran, yaitu 1. Bercerita. Bercerita adalah cara bertutur dan menyampaikan cerita secara lisan. Cerita harus diberikan secara menarik, serta peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan. Yang kedua, demonstrasi. Demonstrasi digunakan untuk menunjukkan atau memeragakan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Yang ketiga, bercakap-cakap. Bercakap-cakap dapat dilakukan dalam bentuk tanya-jawab antara peserta didik dengan guru atau antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Yang keempat, pemberian tugas. Pemberian tugas dilakukan oleh guru untuk memberi pengalaman yang nyata kepada peserta didik, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kelima, bermain peran. Bermain peran dilakukan untuk mengembangkan daya imajinasi, kemampuan berekspresi, dan kreativitas peserta didik yang diinspirasi dari tokoh-tokoh atau benda-benda yang ada dalam cerita. Yang selanjutnya, karya wisata. Karya wisata adalah kunjungan secara langsung ke objek-objek di lingkungan kehidupan peserta didik yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Selanjutnya, proyek. Proyek merupakan suatu tugas yang terdiri atas rangkaian kegiatan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, baik secara individu maupun secara kelompok, dengan menggunakan objek alam sekitar maupun kegiatan sehari-hari. Yang terakhir, eksperimen.
Eksperimen merupakan pemberian pengalaman nyata kepada peserta didik dengan melakukan percobaan secara langsung dan mengamati hasilnya. Komponen penyelenggaraan yang ketiga yaitu pengasuhan. Pengasuh memiliki makna, yaitu orang yang mengasuh, mengurus, memelihara, melatih, dan mendidik. Pengasuh dituntut untuk mempunyai pengalaman, keterampilan, dan tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidik dan merawat anak. Untuk itu dibutuhkan tenaga pengasuh. Tenaga pengasuh adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pengasuhan dan perawatan kepada anak untuk menggantikan peran orang tua yang sedang bekerja atau mencari nafkah. Pengasuh memegang peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Yang keempat adalah pendidik. Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan bimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Rasio pendidik dengan peserta didik menurut Permendikbud 137 tahun 2014, yaitu usia lahir di bawah 2 tahun, rasio guru dan peserta didik adalah 1:4. Usia 2-4 tahun, rasio guru dan peserta didik adalah 1:8. Usia 4-6 tahun, rasio guru dan peserta didik adalah 1:15. Merujuk pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014, pendidik pada Taman Penitipan Anak terdiri atas guru, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Yang pertama adalah guru. Dapat dikatakan sebagai guru apabila ia memiliki kualifikasi, yaitu memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini. Memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Berikut adalah tugas atau kewajiban sebagai guru. Yang pertama, menjadi teladan bagi pembentukan karakter peserta didik. Yang kedua, mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, mengelola kegiatan bermain untuk peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan dan minat peserta didik. Melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai peserta didik. Yang kedua adalah guru pendamping. Dapat dikatakan sebagai guru pendamping apabila memiliki kualifikasi, yaitu memiliki ijazah D2 PGTK dari program studi terakreditasi, memiliki ijazah minimal sekolah menengah atas atau sederajat, dan memiliki sertifikat atau pelatihan atau pendidikan atau kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten. Memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Berikut adalah tugas atau kewajiban sebagai guru pendamping. Yang pertama, menjadi teladan bagi pembentukan karakter peserta didik. Yang kedua, membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang ketiga, membantu mengelola kegiatan bermain sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir adalah membantu dalam melakukan penilaian tahapan perkembangan peserta didik. Yang ketiga adalah guru pendamping muda. Dapat dikatakan sebagai guru pendamping muda atau GPM apabila memiliki kualifikasi, yaitu minimal memiliki ijazah menengah atas atau SMA atau sederajat. Kompetensi guru pendamping muda mencakup pemahaman dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak. Berikut adalah tugas atau kewajiban
Guru pendamping muda. Yang pertama, membantu guru dan guru pendamping sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan perawatan kebersihan peserta didik. Yang ketiga, memperhatikan makanan dan minum pada peserta didik sesuai dengan standar gizi yang telah ditentukan. Yang keempat, merawat kebersihan fasilitas yang digunakan peserta didik. Yang kelima, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis peserta didik. Yang keenam, menjaga dan merawat kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir adalah menjadi teladan bagi pembentukan karakter peserta didik. Yang kelima adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan TPA adalah kepala satuan pendidikan atau pengelola TPA dan tenaga administrasi. Kepala Satuan Pendidikan atau Pengelola. Kepala Satuan Pendidikan atau Pengelola yaitu orang yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kompetensi yang harus dimiliki adalah mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervise. Kualifikasi kepala satuan atau pengelola TPA adalah sebagai berikut. Memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru pendamping. Memiliki usia paling tinggi 55 tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD. Memiliki pengalaman mengajar minimum 3 tahun sebagai guru pendamping. Memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB, TPA, atau SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten. Memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Berikut adalah tugas atau kewajiban sebagai kepala satuan pendidikan atau pengelola. Yang pertama adalah membuat rencana anggaran belanja lembaga, mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Mengkoordinasikan guru dalam melaksanakan tugasnya di lembaga. Mengelola sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga. Dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama dengan lembaga atau instansi lain. Yang keenam adalah penilaian perkembangan peserta didik. Dalam penilaian peserta didik terdapat pengertian penilaian, fungsi penilaian, tujuan penilaian, prinsip penilaian, lingkup penilaian, mekanisme penilaian, pihak yang terlibat dalam penilaian, pelaporan hasil penilaian, dan rujukan penilaian. Yang pertama adalah pengertian penilaian perkembangan peserta didik. Penilaian di satuan PAUD diarahkan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar PAUD adalah suatu proses pengumpulan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik selama kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, penilaian di PAUD menggunakan penilaian otentik. Penilaian otentik adalah penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah fungsi penilaian perkembangan peserta didik, yaitu ada 3. Yang pertama adalah memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar.
dan perbaikan hasil kegiatan belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah tujuan penilaian perkembangan peserta didik. Yang pertama, mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik selama mengikuti pendidikan di PAUD. Yang kedua, menggunakan informasi yang didapatkan sebagai umpan balik bagi guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada peserta didik agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan perkembangan secara optimal. Yang ketiga, memberikan informasi bagi orang tua untuk melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran di PAUD. Yang keempat, memberikan bahan masukan kepada berbagai pihak yang relevan untuk turut serta membantu pencapaian perkembangan peserta didik secara optimal. Yang selanjutnya adalah prinsip penilaian perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina peserta didik agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua adalah berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga adalah objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang keempat adalah akuntabel. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima adalah transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Yang keenam adalah sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dengan menggunakan berbagai instrumen. Yang ketujuh adalah menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik sikap pengetahuan maupun keterampilan. Yang kedelapan adalah bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi peserta didik, orang tua, dan pihak lain yang relevan. Yang selanjutnya adalah lingkup penilaian perkembangan peserta didik. Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar peserta didik mencakup seluruh aspek perkembangan yang dirumuskan dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang selanjutnya adalah mekanisme penilaian perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah penilaian proses dan hasil kegiatan belajar PAUD dilaksanakan oleh guru pada satuan PAUD. Yang kedua adalah teknik dan instrumen penilaian. Yang ketiga adalah waktu penilaian. Yang keempat, pengolahan penilaian. Yang kelima, pelaporan pencapaian hasil perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian perkembangan peserta didik adalah guru, kepala atau pengelola satuan PAUD, dan pihak lain yang relevan. Yang selanjutnya adalah pelaporan hasil penilaian. Pelaporan adalah kegiatan mengkomunikasikan hasil penilaian tentang tingkat pencapaian perkembangan peserta didik. Bentuk pelaporan berupa deskripsi pertumbuhan fisik dan perkembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang dilaporkan kepada orang tua, dilengkapi dengan lampiran hasil portofolio. Teknik pelaporan dilakukan dengan cara bertatap muka dengan orang tua atau wali untuk menjelaskan hasil penilaian dari peserta didik. Pelaporan secara tertulis diberikan
kepada orang tua atau wali minimal sekali untuk setiap 6 bulan, sedangkan pelaporan secara lisan dapat diberikan sesuai kebutuhan. Yang terakhir adalah rujukan penilaian. Pelaksanaan penilaian secara lebih teknis agar mengacu pedoman penilaian perkembangan peserta didik yang disusun oleh Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Terdapat 4 pembahasan pada bagian ini, yaitu lingkungan, sarana penunjang, prasarana belajar, dan sarana belajar atau alat permainan edukatif. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan belajar terdiri dari ruang dalam dan ruang luar. Keduanya digunakan untuk kegiatan bermain peserta didik. Lingkungan belajar harus memenuhi kriteria keamanan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. Yang kedua adalah prasarana belajar, terdiri dari 2 yaitu gedung dan ruangan. Program TPA harus menggunakan bangunan atau gedung permanen yang mudah dijangkau oleh orang tua calon peserta didik, cukup aman dan nyaman. Yang selanjutnya, ruangan harus memiliki luas yang sesuai dengan jumlah peserta didik sehingga peserta didik dapat bergerak dengan leluasa. Ruangan juga harus dilengkapi dengan penerangan dan ventilasi yang cukup. Yang ketiga adalah sarana penunjang. Beberapa sarana penunjang yang perlu disediakan di lembaga TPA antara lain sarana kesehatan, sarana makan, sarana mandi, sarana tidur, dan sarana penunjang administrasi. Yang selanjutnya adalah sarana belajar atau alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dirancang dan dapat dipergunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukasi. Beberapa fungsi alat permainan edukatif yaitu menciptakan situasi belajar melalui bermain yang menyenangkan, membantu peserta didik dalam pembentukan perilaku, menimbulkan rasa percaya diri, memberikan kesempatan peserta didik untuk memecahkan masalahnya sendiri, serta memberikan motivasi untuk eksplorasi dan eksperimen. Pembahasan selanjutnya adalah pengelolaan. Yang pertama, penyelenggaraan program lembaga. Pengelolaan TPA menerapkan manajemen berbasis masyarakat. Artinya, masyarakat selain sebagai pengguna jasa, juga sebagai sumber dan fasilitator. TPA yang sudah terakreditasi disarankan untuk melakukan audit untuk menjamin transparansi dan penjaminan mutu layanan. Yang kedua, pengelolaan administrasi. Terdiri dari administrasi kelembagaan, ketenagaan, peserta didik, keuangan, dan program. Yang ketiga yaitu pelibatan orang tua. Yang keempat, kemitraan. Kemitraan bisa dibangun dengan melibatkan berbagai pihak atau jejaring untuk mendapatkan dukungan dana dan menciptakan program yang terpadu. Yang selanjutnya adalah pembiayaan. Yang pertama, sumber pembiayaan. Biaya investasi dan operasional penyelenggaraan TPA dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, dana sosial perusahaan, atau sumber lain yang tidak mengikat. Dukungan dana diperlukan untuk menjamin mutu dan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya, komponen pembiayaan. Komponen yang dibiayai dalam penyelenggaraan TPA antara lain 1. Intensif guru dan tenaga kependidikan. 2. Penyelenggaraan program pembelajaran termasuk sarana belajar, materi bahan ajar, evaluasi, dan kegiatan lainnya, termasuk barang habis pakai. Yang ketiga, pengadaan sarana belajar dan pemeliharaan prasarana dan sarana belajar. Yang keempat, langganan listrik termasuk telepon dan atau pam air. Yang kelima, program pelatihan bagi guru untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan.
Yang selanjutnya, satuan dan pembentukan pembiayaan. Satuan pembiayaan dapat dihitung berdasarkan biaya setiap peserta didik setiap tahun. Besarnya dana yang dipungut dari orang tua untuk membantu penyelenggaraan program pembelajaran, perawatan, dan pengasuhan ditentukan oleh pihak penyelenggara berdasarkan perkiraan biaya yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan proses pembelajaran. Yang keempat yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Pengelolaan dana harus dilakukan oleh seorang bendahara yang ditunjuk oleh kepala lembaga. Bendahara dapat berasal dari guru, pengurus, atau petugas khusus. Jumlah dana yang diterima harus dicatat dalam buku kas, digunakan sesuai dengan program, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Selanjutnya, ada deteksi dini tumbuh kembang dan layanan kesehatan atau gizi peserta didik. Deteksi dini tumbuh kembang merupakan kegiatan deteksi dini untuk menemukan adanya potensi dan hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik. Hasil deteksi dini tumbuh kembang bertujuan sebagai dasar untuk memberikan stimulasi dan intervensi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Deteksi pertumbuhan meliputi: yang pertama, menimbang berat badan peserta didik di setiap bulannya untuk melihat pertumbuhan berat badan. Yang kedua, mengukur tinggi atau panjang badan peserta didik di setiap bulannya untuk melihat pertumbuhan tinggi atau panjang badan. Yang ketiga, mengukur besar lingkar kepala peserta didik di setiap bulannya untuk melihat pertumbuhan lingkar kepala. Yang keempat, memeriksa bagian kepala, meliputi rambut, mata, telinga, hidung, mulut, gigi. Selain kepala, diperiksa juga kulit, kuku, tangan, dan kaki. Hal tersebut dilaksanakan minimal seminggu 1 kali untuk melihat kebersihan dan kesehatan peserta didik. Kemudian ada deteksi perkembangan yang meliputi: pertama, sosial emosional dan kemandirian. Deteksi ini berhubungan dengan kemampuan bersosialisasi dan pengendalian emosi serta kemampuan mandiri peserta didik. Nah, hambatan yang mungkin terjadi dengan peserta didik seperti: yang pertama, kurangnya konsentrasi atau pemusatan perhatian pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik sulit berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, peserta didik akan mudah cengeng atau menangis. Yang keempat, peserta didik sering marah jika keinginannya tidak dituruti. Deteksi perkembangan yang kedua ada bahasa. Deteksi ini dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa, yang meliputi kemampuan membedakan suara yang bermakna dan tidak bermakna, atau bahasa reseptif. Kemudian ada kemampuan bicara atau bahasa ekspresif, dan ada kemampuan komunikasi atau pragmatik. Kemudian deteksi perkembangan yang ketiga ada fisik atau motorik kasar dan halus. Nah, motorik kasar dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh dengan otot-otot besarnya. Yang kedua ada motorik halus. Deteksi ini dilakukan untuk melihat hambatan yang melibatkan gerakan bagian tubuh tertentu yang memerlukan koordinasi yang cermat antara otot halus dan mata serta tangan. Kemudian deteksi perkembangan yang keempat ada kognitif. Nah, deteksi ini dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan aspek kematangan proses berpikir. Perkembangan kognitif pada peserta didik yang terutama berusia kurang dari 2 tahun. Tingkat pencapaian perkembangannya
berhubungan dengan alat indera, yaitu penglihatan, perabaan, penciuman, dan pendengaran. Yang pertama, deteksi pada penglihatan dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan yang pertama, pengamatan melalui indera penglihatan merupakan keterampilan untuk melihat persamaan dan perbedaan bentuk, warna, benda sebagai dasar untuk pengembangan kognitif. Dan yang kedua, ada keterampilan untuk mengingat apa yang sudah dilihatnya. Kemudian, ada deteksi pada pendengaran yang dilakukan untuk melihat masalah yang berhubungan dengan pertama, pengamatan melalui indera pendengaran merupakan keterampilan untuk anak mampu mendengar perbedaan dan persamaan suara. Dan yang kedua, keterampilan untuk mampu mengingat suara-suara atau bunyi. Berikutnya langkah-langkah deteksi dini tumbuh kembang. Yang pertama, kita harus mempersiapkan buku dan kartu DDTK. Kemudian tentukan juga umur peserta didik. Lalu cantumkan dan lingkari tanggal pemeriksaan di kotak umur peserta didik. Lalu lakukanlah pemeriksaan. Nah, jika peserta didik sudah mampu, maka akan diberi tanda checklist pada kotak yang tersedia. Tetapi, jika peserta didik belum mampu, lihatlah kemampuan peserta didik satu tingkat di bawah usianya. Nah, kemudian hubungkan tanda checklist menjadi sebuah garis yang saling berhubungan. Lalu dari hasil pemeriksaan akan dibahas bersama mengenai apakah peserta didik perlu distimulasi, apakah peserta didik perlu dirujuk, apakah peserta didik sudah sesuai umur perkembangannya. Kemudian dilakukan pencatatan. Nah, catatan ini ditemukan pada saat pemeriksaan. Kemudian, cek kondisi peserta didik saat pemeriksaan. Dan ada hal-hal lainnya. Kemudian, ada tindak lanjut hasil deteksi. Nah, yang pertama, tindak lanjut dilakukan oleh guru. Nah, yang kedua, apabila ditemukan hambatan perkembangan, diperlukan kesepahaman orang tua dan guru untuk penanganan lebih lanjut. Nah, jika dirasa guru dapat merekomendasikan kepada orang tua untuk melakukan konsultasi ke yang lebih ahlinya di bidang tersebut. Nah, yang ketiga, tindak lanjut oleh pusat rujukan. Yang keempat, berdasarkan hasil kesepakatan orang tua, maka pusat rujukan dapat menindaklanjuti hasil deteksi dini peserta didik sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian terdapat layanan kesehatan dan gizi. Nah, yang pertama ada layanan kesehatan. Layanan kesehatan di TPA dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Layanan kesehatan secara langsung berupa pemeriksaan kesehatan peserta didik yang dilakukan oleh tenaga medis secara berkala. Misalnya, seperti pemeriksaan gigi, pemberian vitamin A, penimbangan, imunisasi, dan penanganan darurat. Untuk kegiatan ini, TPA dapat bekerja sama dengan posyandu atau puskesmas terdekat. Kemudian, untuk layanan kesehatan tidak langsung berupa pemeliharaan kebersihan lingkungan dan alat main, pengaturan cahaya dan ventilasi, ketersediaan air bersih untuk kegiatan main ataupun kegiatan yang lainnya. Kemudian ada toilet training.
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Nah, yang kedua, selain layanan kesehatan, terdapat juga layanan gizi. Nah, layanan gizi ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang bagi peserta didik di TPA. Layanan gizi ini dilakukan melalui pemberian makanan yang sehat dan bergizi tinggi dengan memperhatikan variasi makanan, catatan kebutuhan, dan sensitivitas jenis makanan untuk setiap peserta didik. Dan TPA sangat dianjurkan untuk mengkonsultasikan menu gizi seimbang dengan petugas kesehatan gizi terdekat seperti posyandu dan puskesmas. Bahasan selanjutnya adalah evaluasi, pelaporan, dan juga pembinaan dalam penyelenggaraan lembaga Taman Penitipan Anak. Pada poin yang pertama, yaitu evaluasi penyelenggaraan dan rencana tindak lanjut. Lingkup dalam evaluasi penyelenggaraan Taman Penitipan Anak dilakukan dalam rangka atau bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan bagaimana perkembangan program yang ada di TPA itu. Dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan, lembaga TPA juga perlu memperhatikan beberapa aspek tertentu, yaitu aspek mengenai kesesuaian program dengan visi, misi, dan tujuan lembaga. Kemudian aspek yang berkaitan dengan kurikulum, yang di dalamnya mencakup rencana kegiatan, baik itu rencana kegiatan semester, rencana kegiatan bulanan, dan rencana kegiatan harian, serta jadwal harian TPA. Yang mana kurikulum dan rencana kegiatan ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Aspek selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan kinerja. Dalam hal ini kinerja pengelola, kinerja pendidik, dan juga kinerja tenaga kependidikan yang ada di lembaga TPA tersebut. Aspek selanjutnya yaitu keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan, kemudian sarana dan alat bermain yang digunakan oleh lembaga TPA, dan bahan bermain yang dimiliki serta digunakan oleh peserta didik. Aspek lainnya juga berkaitan dengan layanan kesehatan, gizi makanan, dan pengasuhan peserta didik. Dalam hal ini, pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, dan stimulasi pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan dengan kebutuhan esensial anak, yang mana dalam pemenuhan pelayanan ini disesuaikan dengan siklus atau rentan usia anak, dengan kebutuhan esensial yang dibutuhkan, serta jenis pelayanan apa yang dapat diberikan. Kemudian aspek yang terakhir yaitu berkaitan dengan kelengkapan administrasi. Selanjutnya yaitu adalah proses. Proses dalam evaluasi penyelenggaraan lembaga Taman Penitipan Anak dilakukan secara berkala dan juga intensif, serta berkelanjutan, yang mana hasil evaluasi awal yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai dasar program yang berikutnya. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut dari hasil evaluasi penyelenggaraan lembaga Taman Penitipan Anak selanjutnya itu dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelola, kinerja pendidik, dan juga tenaga kependidikan. Selain itu, harapannya hasil evaluasi penyelenggaraan juga dapat digunakan untuk memperbaiki program-program, metode, jenis aktivitas atau kegiatan di TPA, penggunaan dan
penataan alat permainan edukatifnya, alat kesehatan dan kebersihan, serta juga untuk memperbaiki sarana dan prasarana di lembaga itu, termasuk untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Selain itu, hasil evaluasi penyelenggaraan juga dapat digunakan sebagai bahan diskusi dengan orang tua atau wali murid. Dalam hal ini digunakan untuk intervensi tindak lanjut yang diperlukan peserta didik, termasuk untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Serta hasil evaluasi penyelenggaraan ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi tim rujukan untuk menangani peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Pada poin yang pertama, yaitu evaluasi penyelenggaraan dan rencana tindak. Memasuki poin yang kedua, yaitu pelaporan penyelenggaraan. Dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, disebutkan bahwa Taman Penitipan Anak memiliki kewajiban untuk membuat laporan, yang mana laporan ini nantinya diberikan kepada Dinas Pendidikan dan juga laporan kepada orang tua peserta didik atau wali murid. Laporan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan meliputi 4 hal, yaitu ketenagaan, peserta didik, sarana, dan prasarana. Ketenagaan dalam laporan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan yaitu meliputi nama dan alamat pengelola lembaga TPA, kemudian pendidik dan pengasuhnya, siapa saja, kemudian tempat dan tanggal lahirnya, jenis kelaminnya apa, agamanya apa, pendidikan terakhir yang ditempuh itu apa, status kepegawaiannya bagaimana, kemudian tanggal mulai bekerja di lembaga. Hal ini juga berkaitan dengan SK pengangkatan dan juga kehadiran ketenagaan itu. Kemudian yang kedua adalah peserta didik, yang mana di dalamnya mencakup nama peserta didik, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua atau wali, kemudian alamat orang tua atau wali, dan kehadiran peserta didik di lembaga TPA. Yang ketiga berkaitan dengan sarana, yaitu alat permainan edukatif, baik indoor maupun outdoor, kemudian jenis dan jumlahnya ada berapa, serta kondisinya juga disebutkan, apakah kondisinya dalam keadaan baik atau sudah dalam keadaan rusak. Kemudian yang keempat adalah prasarana. Di sini mencakup luas tanah dan bangunan, kepemilikan tanah dan bangunannya itu, kemudian jenis bangunannya apakah permanen, apakah semi permanen, kemudian banyaknya ruangan yang ada di lembaga TPA itu dan kondisinya seperti apa. Yang kedua adalah pelaporan yang wajib diberikan kepada orang tua peserta didik atau orang tua wali. Yang pertama yaitu berkaitan dengan semua aspek perkembangan peserta didik. Dalam hal ini aspek-aspek perkembangan peserta didik yaitu meliputi aspek nilai agama dan moral, aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek sosial emosional, aspek bahasa, dan juga aspek seni. Aspek perkembangan ini juga sesuai dengan standar perkembangan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian yang dilaporkan berikutnya adalah berkaitan dengan tahap perkembangan. Tahap perkembangan bermain anak dan juga tahap bersosialisasi anak selama di Taman Penitipan Anak itu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kehadiran peserta didik. Dan yang keempat berkaitan dengan pertumbuhan. Di sini mencakup tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala peserta didik. Kemudian, mengapa pelaporan juga perlu diberikan kepada orang tua? Karena orang tua juga perlu
mengetahui bagaimana perkembangan dan pertumbuhan peserta didik selama bergabung di TPA itu. Pelaporan yang diberikan kepada orang tua bisa berupa dalam bentuk buku laporan semester atau yang dikenal dengan nama buku perkembangan peserta didik atau buku laporan perkembangan dan pertumbuhan. Memasuki poin yang kedua, yaitu pelaporan penyelenggara. Selanjutnya pada poin yang ketiga adalah terkait dengan pembinaan. Yang pertama, pembinaan Taman Penitipan Anak bisa dilakukan oleh penilik PAUD atau PNFI, yaitu singkatan dari pendidikan nonformal dan informal, dan atau dilakukan oleh petugas PAUD di tingkat kecamatan. Pembinaan ini dilakukan dengan cara yang pertama, memonitor kemajuan lembaga termasuk memberikan informasi bila ada sarana atau bila ada media yang baru dari Direktorat PAUD. Yang kedua, memberikan bimbingan dan juga pengawasan terhadap penyelenggaraan program Taman Penitipan Anak atau TPA. Lalu yang ketiga, membimbing di bidang administrasi lembaga khusus dalam hal pelaporan. Lalu yang keempat, membantu memecahkan masalah. Di sini pembinaan dilakukan untuk memecahkan masalah jika memang terdapat suatu masalah tertentu yang dihadapi oleh pengelola TPA itu sendiri. Selanjutnya pada poin yang ketiga adalah kemudian yang kedua, pembinaan Taman Penitipan Anak dapat dilakukan oleh Subdinas Pendidikan Nonformal dan Informal dan atau seksi PAUD di tingkat kabupaten atau kota serta provinsi. Dalam hal ini pembinaan dilakukan menggunakan pendekatan yang pertama, memberdayakan keberadaan pakar atau praktisi atau pemerhati di bidang Taman Penitipan Anak melalui adanya forum PAUD. Yang kedua, melakukan pengkajian dan merumuskan acuan-acuan teknis TPA melalui wadah konsorsium PAUD. Jadi konsorsium PAUD ini merupakan salah satu organisasi juga di bidang PAUD secara khusus non-formal yang beranggotakan sekelompok orang dari beraneka macam keahlian yang membantu dalam pembinaan PAUD itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi adanya jejaring di bidang PAUD, baik pada skala regional, nasional, maupun internasional. Yang keempat, memfasilitasi program layanan TPA yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian yang kelima, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, khususnya di bidang Taman Penitipan Anak atau TPA. Kemudian yang keenam, memfasilitasi peningkatan kualitas staf dan kemampuan institusi TPA di daerah. Lalu yang ketujuh, memfasilitasi pengembangan metode dan juga sarana pembelajaran pada Taman Penitipan Anak. Yang kedelapan, pembinaan yang berkaitan dengan meningkatkan jaringan kemitraan atau kerjasama dengan pihak tertentu. Dan yang terakhir, memfasilitasi adanya peningkatan terkait kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program TPA sebagai salah satu program pendidikan nonformal dari pendidikan anak usia dini. Sekian presentasi dan penjelasan mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Penitipan Anak. Sekian dan terima kasih.